Indonesia di final lawan Thailand itu tahun 2016. Zamannya Abduh Lestaluhu ngegebok benchnya Thailand. Soalnya pelatih Thailand sendiri sih, Alexander Polking ini kayak semacam merendah, bilang kalau apa? Kalau permainan timnas ini bisa ngerepotin Thailand dengan permainan cepatnya, pemain yang gerak lari cepet, pressing cepet. Ada komentar dari Mark Saldi. Dia bilang, buset ribet amat nih event, kirain semifinalnya doang yang leg-legan. Lah sampai final juga sama. Nah jadi Baru nonton bola. Iya, ini jelas bakal jadi kans buat Indonesia buat meraih trofi Piala AFF pertama. Betul banget. Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Dimas Sembada Dan gua Ariel Hardo. Nih kayaknya ada yang beda nih, Dim. Kenapa ini? Ada apaan? Indonesia, brother. Kenapa Indonesia? Masuk final Piala AFF 2020. Iya, betul banget, ngalahin Singapura tuan di rumah semifinal. di semifinal. Melawan kemustahilan. Sebelumnya kita kan sempat main tuh satu sama kan di leg pertama gitu. Betul banget. Dan lawan 8 orang Singapura. 8 orang tapi sempet main sampai extra time. Extra time. Dipaksa main Dipaksa sampai extra time. time. Dan akhirnya Indonesia secara dramatis lolos ke partai final. Sebelumnya gue pribadi sih tidak memprediksi bahwa Indonesia bisa sampai ke final ya, karena dengan rataan squad umur 23 tahun kayak Masih muda banget ya. Jam terbangnya juga masih kurang nggak sih? betul. Itu karena kan rata-rata pemain Sintayong ini baru setahun 2 tahun main di liga tertinggi gitu, dan Langsung dipanggil ke timnas. Dan lolos ke final. Luar biasa memang. Tepuk tangan dulu lah buat Sintayong. Nanti tolong diedit ya pakai yang ini, rame-rame tepuk itu. tangan. Oke, Ri, ada apa nih di final Indonesia lawan mana sih? Coba jelasin dulu. Jadi Indonesia nanti bakal bertemu dengan Thailand yang tadi malam itu ngalahin Vietnam. Oke. Lewat leg pertama Thailand menang 2-0, leg kedua ditahan imbang 0-0. 0-0. Jadi otomatis Secara agregat menang 2-0. Dan Thailand yang akan menantang Indonesia di partai final. Dan ini akan menjadi final ke-6 buat Indonesia. Begitu juga Thailand ya. Iya, betul. Final ke-6 juga Thailand. Cuman Dim, Yap. Gimana? Kayaknya serius nih, cuman Dim. ada catatan yang agak buruk buat Indonesia nih. Soalnya Indonesia dari 5 final terakhir itu Indonesia belum pernah juara. Iya, betul. Tapi sebaliknya Thailand 5 kali masuk final, juara terus. Selalu Keluar sebagai pemenang. Dan itu jadiin Thailand tim paling sukses di Piala AFF dengan 5 gelar. Sepakat gua. Dan 3 gelar diantaranya itu didapat dari Indonesia di partai final. Betul banget. Itu terjadi di tahun 2000, 2002, dan yang terakhir itu 2016. Yap. Tahun 2000 itu zamannya Keitusak Sinemuang, mantan pelatihnya Thailand. Itu tahun 2000 kita kalah 4-1. Secara total. Telak banget. Telak 4-1. Tahun 2002 ini Indonesia juga sempat memaksa pertandingan lanjut sampai adu penalti dengan skor di waktu itu 2-2, dan di babak penalti itu kalah 4-2 di babak adu penalti. Gue inget banget itu zamannya Gendut Doni dan Yaris Riyadi. Gendut Doni yang nggak gendut, badannya kurus dulu. Tapi disebutnya gendut. Namanya emang Gendut Doni. Oh, namanya Gendut Doni. Gendut Doni. Nah, dan yang terakhir itu Indonesia di final lawan Thailand itu tahun 2016. Tahun 2016 ini pasti masih seger banget. Zamannya Abduh Lestaluhu ngegebok benchnya Thailand. Oh, yang sempet di sosial media mulai di flashback lagi itu. Abdul Lestaluhu yang nendang bola ke bench Thailand. Gara-gara ngulur waktu itu ya. Yap, benchnya Thailand ngulur waktu. Waktu itu juga kita kalah 3-2. Meskipun di leg pertama kita sempat menang, tapi pada akhirnya kita kalah di Bangkok. Waktu itu kita kalah 3-2. Dan ini jelas bakal jadi kans buat Indonesia buat meraih trofi Piala AFF pertama. Betul banget. Pertama setelah 6 kali, berarti sampai sekarang ini ada 6 kesempatan kita buat menghentikan rekor buruk. Kesempatan ke-6 buat raih gelar perdana. Nah, lo lihatnya gimana nih, Ri, jelang final? Kalau pendapat gue sih ya, kalau gue lihat sih, gue yakin Indonesia bakal menang. Soalnya nih, tapi nggak tahu juga nih, soalnya pelatih Thailand sendiri sih, Alexander Polking ini. Polking apa Polkin sih?
Polking ya? Polking. Polking. Polking ini dia kayak semacam merendah, bilang kalau apa? Kalau permainan timnas ini bisa ngerepotin Thailand dengan permainan cepatnya, pemain yang gerak lari cepet, pressing cepet, gitu-gitu bakal merepotin permainan Thailand. Cuman yang gue perhatiin nih fisik Indonesia sendiri. Kemarin lawan pemain Singapura yang udah 3 kartu merah, tapi kayak koordinasinya masih kurang pas kalau main di extra time kayak gitu. Betul. Itu bisa jadi PR tersendiri buat timnas sebenarnya. Iya, gue sepakat sama Lori. Jadi memang ada beberapa kekurangan yang harus dimaksimalkan. Betul, Pak. Gitu. Ketika udah kelihatan sih dari lawan Singapura dari leg pertama juga kita ketika memasuki menit-menit akhir itu agak keteteran secara fisik, dan Shin Tae-yong juga betul, dia pernah menyebut kalau misalnya timnas ini kelelahan gitu waktu itu, dan mau nggak mau lawan Thailand yang se-strong itu, sekuat itu, harusnya itu bisa diperbaiki ya, itu entah dengan rotasi atau pasti Shin Tae-yong udah tahu lah cara menanggulangi itu. Gue sih percaya aja sama Shin Tae-yong. Tapi di balik kekurangan timnas itu, Dim, kita juga punya keunggulan. Soalnya ada 2 pemain inti Thailand yang bakal absen nih. Oh, siapa aja? Kayak si Teraton Bunmatan ini, bek kiri Thailand dia absen karena akumulasi kartu. Terus kiper utama mereka si Cacai Butprom itu cedera pergelangan kaki. Iya. Gue baca update-nya malah ACL. Oh, ACL ya? Harus absen 6-8 bulan. Oh iya, ralat. Itu ACL. Langsung ACL aja. Ya, maksudnya itu mungkin harus nunggu konfirmasi resmi. Ada kemungkinan itu ACL dan harus berapa bulan ya cederanya itu ya? Jangka panjang dan kemungkinan besar nggak bisa main di final. Ini adalah sebuah keuntungan. Betul, menurut gue juga sama. Dan sebetulnya itu Thailand ini memang dihuni sama pemain-pemain berpengalaman. Betul. Ini lagi lini depannya. Yap, ini juga jadi sebuah kelebihan buat tim Gajah Putih ya. Di sana ada Chanatip, terus juga ada Terasil Dangga, terus yang tadi lo bilang juga ada Teraton, itu juga pemain senior. Itu dan yang di Jogja. Apa tuh? Keraton. Itu Keraton. Oh, iya. Ini Teraton. Iya. Sorry. Teraton tuh yang lari maraton. Oh, itu maraton. Nah, jadi tadi kan gue lupa sama mana. Pemain senior, oke. Jadi ini adalah sebuah kelebihan dari Thailand yang punya pemain senior di skuadnya sekarang yang udah bermain cukup lama, dan mungkin saja ini bisa merepotkan timnas Indonesia karena kita tahu juga Terasil Dangda sekarang dia jadi salah satu top skor sepanjang masa Piala AFF juga di edisi kali ini. Beda berapa sih sama Irfan Jaya? Kemarin Irfan sebetulnya Jaya beda satu. Beda satu ya? Masih beda satu. Irfan Jaya tuh 3 gol, terus Terasil Dangda itu 4 gol. Sama kayak si anaknya Fandi Ahmad yang di Singapura. Iksan Fandi. Jadi ini juga akan jadi pembuktian kalau misalnya Irfan Jaya bisa nyetak gol juga, ini dia bakal jadi salah satu top skor. Gitu. Bakal epic sih, apalagi kalau misalnya juara. Betul. Pencapaian golnya sama kayak Terasil Dangda itu bakal epic sih. Sepakat gua. Nah, sekarang kita mau tahu apa kata FIFA Mania soal kans timnas Indonesia di Piala AFF. Pokoknya kalian kalau misalnya lihat postingan FIFA Gol, di komen aja. Gimana pun itu nanti pasti kita bacain. Oke? Komentar pertama dari Tri Hartono 13. Bismillah, yakin Indonesia AFF kali ini bisa juara. Saatnya kita balik bendera Thailand. Bendera Thailand. Bendera Thailand dibalik kan sama aja. Sama aja. Iya. Karena susunannya sama ya, kayak begitu. Oke, dari gue coba cari yang agak serius ya dari komentar FIFA Mania yang udah masuk. Coba ini ada komentar dari Max Saldi. Dia bilang, buset ribet amat nih event. Kirain semifinalnya doang yang leg-legan. Lah sampai final juga sama. Nah, jadi baru nonton bola. Iya. Soalnya udah dari AFF dari kapan tahu memang mainnya selalu dua leg. Jadi Piala AFF ini belajar dari Piala Menpora yang finalnya juga 2 leg. Iya, bener. Iya. Ini udah regulasinya dari AFF. Iya, emang dari maksud gua udahlah tidak usah diperdebatkan. Iya. Intinya gimana sekarang kita mendoakan timnas Indonesia bisa meraih hasil yang bagus di Piala AFF 2020 yang digelar pada tahun 2021. Intinya kita harus percaya sama Shin Tae-yong. Apapun hasilnya sih, pokoknya kalau buat gue, Shin Tae-yong ya jangan buru-buru dipecat ganti pelatih lah. Betul. Kita berharap proyek jangka panjang biar kasih waktu lah Shin Tae-yong ini buat
merubah timnas Indonesia. Kita udah tahu gimana di bawah Sintayong ini permainan timnas Indonesia. Betul, gitu kan. Dia jenius, dia punya 1001 cara, punya 1001 skema permainannya jelas. Betul. Intinya kita doakan yang terbaik buat timnas. Gitu. Pokoknya semoga di Piala AFF 2020 ini kita bisa menjadi juara. Amin. Oke, kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Gua Ariel Hardo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe biar kita bisa bikin konten-konten menarik soal sepak bola. Sampai jumpa.